Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Sekarang kita bahas tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama, sholat idain. Sholat idain adalah sholat 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksanakan sholat idain adalah sunnah muakkad. Adapun sunnah sebelum melaksanakan sholat id, yang pertama, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, makan sebelum sholat, melewati jalan yang berbeda saat pergi dan pulang, juga memperbanyak takbir dan tahmid. Sholat id disunahkan dilaksanakan di lapangan atau di area terbuka. Tujuannya agar semua orang berkumpul dan berbahagia di hari raya. Ketentuan yang istimewa saat sholat id adalah setelah doa iftitah akan ada takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Dan di antara takbir kita hendaknya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu di rakaat pertama disunahkan membaca surat Qaf atau Al-A'la, sedangkan di rakaat kedua surat pendek yang dibaca sunahnya Al-Qamar atau Al-Ghoshiyah. Kedua, sholat kusuf dan khusuf. Sholat kusuf adalah sholat sunnah gerhana matahari, sedangkan sholat khusuf sholat sunnah gerhana bulan. Hukum sholat kusuf dan khusuf adalah sunnah muakkad. Sholat kusuf dan khusuf dilaksanakan dalam 2 rakaat. Tata cara sholat kusuf dan khusuf cukup istimewa. Yang pertama, niat, takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah serta surat pendek, kemudian ruku, bangkit untuk i'tidal, kemudian kembali membaca Al-Fatihah lagi dan surat pendek, ruku kembali, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, kemudian berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua dan dilaksanakan seperti rakaat pertama. Jadi dalam pelaksanaan sholat kusuf dan khusuf, dalam 1 rakaat ada 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, 2 kali membaca Al-Fatihah dan surat pendek, 2 kali sujud. Dan setelah sholat, khotib diakhiri dengan menyampaikan khutbah. Yang ketiga, sholat istisqa atau sholat minta hujan. Sholat istisqa dilaksanakan pada saat kemarau panjang sehingga kita sulit mendapatkan air. Sunnah untuk melaksanakan sholat istisqa, yang pertama, puasa 4 hari berturut-turut sebelum sholat dan memberikan sedekah terbaik setelah sholat. Pelaksanaan sholat istisqa tidak perlu azan ataupun iqomah. Sholatnya dilakukan seperti sholat 2 rakaat yang lain, namun setelah salam, khotib membaca 2 khutbah seperti sholat Jumat, di mana khutbah pertama, khotib membaca istighfar sebanyak 9 kali, sedangkan khutbah kedua, khotib membaca istighfar sebanyak 7 kali. Selanjutnya adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah penyerta sholat wajib. Ada 2 pendapat mengenai sholat rawatib. Yang pertama, rawatib muakkad dan ghairu muakkad, dan yang kedua, rawatib ba'diyah dan qobliyah. Bagian ini menjelaskan tentang pelaksanaan sholat rawatib muakkad dan ghairu muakkad serta jumlah rakaatnya. Sedangkan bagian kedua ini menjelaskan tentang sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah serta jumlah rakaatnya. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Cara pelaksanaannya seperti sholat 2 rakaat pada umumnya. Dilaksanakan untuk menghormati rumah Allah, dilaksanakan saat kita masuk sebelum kita duduk. Yang ketiga, sholat istikharah, yaitu sholat yang digunakan untuk memilih di antara 2 pilihan atau lebih. Dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, seperti sholat 2 rakaat pada umumnya, dan waktu pelaksanaannya bisa sewaktu-waktu, namun lebih baik pada malam hari. Yang keempat, sholat hajat. Sholat hajat dilaksanakan karena memiliki keinginan atau hajat. Jumlah rakaatnya 2 dan bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Terakhir, sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara munfarid ataupun berjamaah.
1. Sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam pada bulan Ramadan. Terdapat 3 pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Yang pertama 8 rakaat, kemudian 20 rakaat, dan yang ketiga 36 rakaat. Sholat tarawih lebih utama dilaksanakan di sepertiga malam terakhir. Yang kedua, sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil pada malam hari. Jumlah rakaat sholat witir dimulai dari 1 dan maksimal 11. Yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari, pada waktu matahari sudah naik sekitar 1 tombak hingga menjelang sholat duhur. Keutamaan sholat duha salah satunya adalah memperlancar rezeki. Sholat duha dilaksanakan 2 rakaat hingga 12 rakaat dengan setiap 2 rakaat salam. Yang keempat, sholat tahajud atau qiyamul lail. Sholat tahajud merupakan bagian dari sholat qiyamul lail. Sholat ini dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya hingga menjelang subuh. Pembagian waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia untuk mendengarkan doa umatnya. Yang kelima, sholat tasbih. Waktu pelaksanaan sholat tasbih adalah setelah zuhur hingga sebelum subuh. Jumlah rakaatnya ada 4. Pada sholat ini, kita akan mengucapkan tasbih sebanyak 300 kali. Kalimat tasbih yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jumlah tasbih yang dibaca setiap rakaatnya ada 75 dan 4 rakaat ada 300 tasbih. Kalimat tasbih dibaca setelah Al-Fatihah 15 kali, setelah rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali, dan duduk saat hendak berdiri 10 kali, atau saat duduk tasyahud akhir 10 kali. Keutamaan dari sholat tasbih adalah diampuninya dosa-dosa kita. Sekian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.